oleh melo? Ya karena 300.000 gak dia melo. Kelasmu gak 300.000, dia pasti respon. Lah piro loh, dia pasti gitu. Nah saya akan sebut angka yang masuk akal dia memang bisa. Ya saya ngomong 20.000 sehari. Makanya closingnya 600. Itu cara saya. Jadi cara bikin janji, ya yang pertama kesankan Anda bahwa Anda nggak sengaja mau datang, mau sekadar lewat. Jadi misalkan kalau prospekanmu di sini nih, kan Anda bisa pura-pura mau ke Kris Kencana sekadar lewat, gitu loh. Ya. Kemudian kesankan bahwa Anda cuma mau cerita, setelah cerita kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nah, nanti bagaimana selanjutnya saya akan cerita lagi. Setelah itu kan ketemu, berarti Anda siap untuk melakukan presentasi. Nah, di dalam presentasi ini teman-teman, saya kasih Anda kerangka bicaranya. Zaman sekarang sudah nggak musim prospek pakai naskah, ya. Zaman sekarang saya lebih sering ngajari Anda teknik kerangka komunikasinya. Ya, ini cara saya, ya. Ini kerangka saya. Jadi kerangkanya adalah pertama lakukan review polis. Kalau ya nasabah terkesan defensif. Jadi kalau nasabah nggak terkesan defensif, Anda lewati review polis, nggak perlu. Yang kedua, setelah review polis, Anda harus melakukan edukasi. Nanti saya akan jabarkan satu persatu. Setelah edukasi, Anda lakukan bikin masalah. Kemudian yang terakhir, Anda kasih solusi. Nah ini konsep kerangkanya. Kalau Anda menguasai ini, Anda masih bisa jualan dengan hebat. Oke? Nah sekarang saya cerita. Bagaimana caranya sudah ketemu, masuk rumah orang, face to face, kemudian mengawali tentang prudential. Teman-teman 1, 2, 3 menit awal mungkin ada ice breaking, ya, cerita-cerita biasa-biasa, lucu-lucu kayak apa. Intinya lakukan pendekatan. Nah, kalimat apa yang harus Anda sebutkan untuk memulai topik prudential? Anda tinggal ngomong gini loh. Ngomong sampai sekarang sudah punya berapa polis? Itu aja dihafal. Coba Anda sebutin apa? Ngomong-ngomong sudah punya berapa polis? Nah, itu cara pertama memulai. Ngomong-ngomong sampai sekarang sudah punya berapa polis? Ya. Nah, kalau sampai nasabah berkata, oh nggak punya, berarti kan nggak perlu lewat review polis. Teman-teman kalau ada dijawab nggak punya, tolong buka. Kalau ada dijawab nggak punya, Anda harus kaget. Coba kaget ya, Pak. Hah? No. Ini sebenarnya saya mau motivasi Anda juga loh. Anda kalau ketemu orang nggak punya polis, itu harus kaget beneran. Ya, karena umumnya orang normal, Anda kan berpikir ini calon klien, berarti kan pasti punya duit loh. Kalau nggak punya duit kan bukan calon klien. Aneh gitu, punya duit kok nggak punya polis. Jadi kalau Anda dapat jawaban nggak punya polis, kerangka ini berubah semua. Ngerti ya? Berarti kalau dia nggak punya polis, kerangkanya dimulai dari Anda harus tanya dulu problem dia apa. Problem ini diberesin dulu, baru bisa prospek. Percaya saya, orang kalau nggak punya polis, pasti penyebabnya salah satu dari 3. 1, dia pernah kecewa sama agent. Ya. 2, dia pernah kecewa masalah dengan klaim. 3, dia pernah kecewa masalah nilai tunai. Ya, bisa jadi dia cuma dengar, bisa jadi dia alami, dia tutup, gak mau lagi. Nah ya, nah ini harus Anda beresin, ya. Dan 3 ini nggak perlu saya jelasin, karena kalau saya jelasin bulan jam 11, leadermu pasti iso tentang 3 ini. Ya, masalah agent, servicing, masalah nilai tunai, masalah klaim, ya 3 itu. Nah itu harus diberesin dulu, teman-teman. Setelah diberesin, baru Anda masuk ke edukasi. Nah, ketika Anda review polis, yang Anda lakukan cuma begini toh loh, review polis itu. Ini polisnya dia, misalkan ada 7, ya. Kemudian Anda sebutin, nah ini saya cerita dulu ke Anda. Polis itu
maksimal manfaat yang di cover 5 macam, ya, tentang jiwa, tentang kondisi kritis, tentang hospital, tentang cacat total tetap dan bebas premi. Wes pasti 5 ini aja. Ya, kalau ada lebih dari ini, ya itu pengembangan aja. Misalkan krisis cover kan ada CCP, ISIC, ngerti ya? Cuma begitu aja. HS ada Prumet, PHS, PPH plus kayak gitu. Tapi intinya 5 macam ini aja. Nah, Anda siapin di sini manfaatnya. Tulisan di sini. Nah, polis-polis ini ada pindahin, misalkan 1M, 100, 100, 300, 500, 600, 100. Tangkap ya. Krisis covernya nggak ada 500, 100, 300 gitu. Ini nggak ada. Paham ya? Hospitalnya ada banyak orang kayak gitu. Wah, setiap perusahaan dia punya hospitalnya. Konyol nggak? Padahal kalau dia mau klaim pun pakai cuma salah satu, nah, tapi dia nggak ngerti, ya. Terus cacat ada. Nah, ketika Anda udah bikin ini, Anda simpulin jumlahnya berapa, ya. 2 yang bawah nggak perlu dibahas, nggak perlu Anda fokusin nantinya. Tetapi ketika, ya, lihat ya, habis nulis kan edukasi, Anda harus bisa edukasi dia satu persatu. Contoh nih, cara edukasinya cuma simpel, Anda mendefinisikan, misalkan gini. Mati itu berarti tubuh orangnya nggak ada baru cair. Jadi kalau Anda bisa lihat nih, misalkan polis ini, wih meninggalnya gede, tapi krisis cover nggak terlalu ada. Anda bisa puji dia, wah Pak ini bagus banget. Jadi udah nyiapin warisan cukup gede. Tapi hati-hati loh, ini baru keluar kalau benar-benar sudah. Masalahnya ada orang stroke 10 tahun nggak mati-mati. Ada orang kena cancer 6 tahun nggak mati-mati. Sementara preminya masih dalam kondisi nilai nilainya belum besar, berarti kan premi harus tetap berat loh. Nah, itu contoh edukasi. Krisis cover Anda bisa cerita, jangan menceritakan tentang kelebihan CCP, kan Anda belum di level jualan, ini cuma level edukasi. Jangan menjelekkan ridernya orang lain. Anda cukup jelasin gini aja, krisis cover ini adalah ketika nasabah terdiagnosa, maka uang kontrak ini akan keluar. Ya, seperti itu aja dulu. Hospital ya berarti semua musibah ketika masuk di rumah sakit. Kemudian cacat ya Anda tahu lah ya, bebas premi. Nah, mulailah masuk ke sini, bikin masalah. Misalkan nih, Anda tanya ya, misalkan CCB-nya di sini berapa nih? 900. Krisis covernya 900. Nah, teman-teman, sebelum Anda mau bikin masalah, Anda harus kenali dulu juga calon nasabahmu ini siapa. Calon nasabah kan pengennya begini, bisa jadi dia ibu rumah tangga yang gua ajak ngomong, betul? Bisa jadi yang gua ajak ngomong karyawan, bisa juga yang kamu ajak ngomong wira swasta, kan macam-macam. Ya, nah bikin masalah ini Anda mesti sesuaikan siapa yang diajak ngomong. Dan tujuan kita kalau prospek selalu yang bisa dijual terus menerus item yang mana? Ini loh, selalu bisa dijual. Ya, ini dan jiwa itu selalu bisa dijual terus. Kenapa? Karena 2 item ini walaupun punya sak gudang, ya semua bisa diklaimkan. Betul ya? Jadi teknik jualan polis itu 2 item inilah yang selalu Anda otak-atik. Tujuannya mau kemana? Contoh nih, saya punya teman ibu rumah tangga. Waktu saya tadi breaking kan kalau ngobrol kan kadang-kadang ya ada gangguan loh ya, nggak terus-terusan serius kan. Mungkin Anda bisa sempat tanya, kamu ini kayak gini, anak 2, pakai sopir, tak bulan tek piro ya? Pura-pura tanya gitu loh. Ternyata dia ngomong, ya lumayan lah, sak bulan bisa 25 juta. Misalkan. Ini waktu tengah-tengah ngomong gitu loh, sempat Anda cek-cek, dia mau 25. Nah, waktu Anda mau bikin masalah, Anda kan udah cek nih, ini 900. Anda terus tanya, namanya misalkan Linda, Anda tanya, Lid, kamu ini kerja nggak sih? Teman-teman udah tahu dia ibu rumah tangga, sengaja malah tanya supaya dia ini jadi ngerti bahwa dia memang nggak kerja. Anda tanya, Lid, kamu kerja apa sih sekarang setiap hari? Dia jawab, nggak kerja, aku cuma jadi ibu rumah tangga. Nah, mulai kan bikin masalah kan?
teman-teman kalau bikin masalah selalu pakai teknik asking. Karena dengan teknik bertanya, Anda bisa mengarahkan dia ke tempat yang Anda mau. Jangan Anda ngomong terus. Lihat ya, ini saya kasih contoh beda yang nomor pertama salah, yang nomor dua benar. Ini cara yang salah. Misalnya gini, Lin, kamu kan cuma ibu rumah tangga, berarti kan kamu dapat dari bojomu. Nah kalau bojomu tiba-tiba gak bisa ngasih kamu duit, kamu lah terus ya apa ya? Dia sama loh ya. Kamu butuh sisi pilih bojomu itu. Jadi nih bojomu sampai ada jantung atau stroke gak bisa kerja, kamu tetap dapat duit bulanan. Ini ngomong dewe. Paham ya? Anda boleh ngomong seperti ini kalau di level yang review dan edukasi. Di level yang dua ini, Anda harus yang ngasih pertanyaan terus. Nah, ini cara pertama salah. Cara kedua, sebenarnya tujuannya sama, tapi tekniknya asking. Contoh ini, Lin, kamu ini sekarang setiap hari kerja apa sih? Oh nggak kerja, aku cuma ibu rumah tangga. Nah, loh, berarti kamu dapat duit dari bojomu ya? Iya. Nah, Lin, kamu pernah nggak kepikir tiba-tiba bojomu ngomong gini, ya, aku nggak bisa ngasih kamu duit lagi loh balik ini, dan seterusnya. Kamu ya apa nih? Sama nggak tujuan yang pertama sama yang kedua ini? Sama kan? Cuma tekniknya nggak sama kan? Kalau yang pertama waktu Anda ngomong bisa jadi lagi waktu kamu ngoceh dia ngomong, iku pak kayak goreng mesti pas gak? Betul ya? Dia bisa mikir, iku diskonnya kan biar nggak dengar. Anda ngomong dia kuping berfungsi tapi nggak kepikir. Tapi kalau Anda sengaja ngajak dia nanya, dan waktu Anda tanya, kamu sekarang kerja apa sih saudara? Atau dia nggak konsen ya? Dia kan, hah? Apa sih gitu kan? Anda ulang lagi, enggak, aku tadi tanya. Dia pasti konsen teman-teman. Nggak bakal enggak. Ya, ada beberapa hal agent-agent yang sering salah dulu waktu saya sering lihat ya. Nasabahnya lagi WA, lagi break-breakin kalau zaman dulu BBM kan. Orang lagi BBM ini agent bisa ngomong terus loh, dengar. Kalau saya dulu ada nasabah tiba-tiba BBM-an, saya juga langsung berhenti. Dan nasabah mesti gini, nggak apa-apa ngomong terus, betul kan? Dan saya nggak apa-apa, kok santai, kok selesai dulu. Habis selesai, ya Pak, tak ulang ya, gue bualin itu kok pucuk saya. Serius, BD kapok gitu loh. Ya. Dan dia belum, nggak apa-apa, lanjutnya sih tadi, nggak apa-apa kok, Diana kayak tadi, apa di depan, cerita lagi. Nggak sih terpaksa di BBM lagi. Nggak apa-apa, terus aku dengar kok. Ya nggak apa-apa kok, santai ya, nggak ada susu kok. Nanti ya, begitu semari, oke, kok tak ulangi kok ya. Tak jamin nggak mungkin BBM lagi. Asli ada. Ya. Nah kadang-kadang Anda yang salah loh. Kenapa? Anda disuruh nggak apa-apa terus Anda ngoceh dia sering. Dia kayak gini. Saya kan juga pernah jadi orang BBM-an. Nangkep ya saya. Dia ngomong tanya nggak apa-apa terus ngomong aja loh. Padahal saya ini nggak ngomong wis. Oh iya, kan paling gampang ngerespon orang begini. Oh iya, terus mari gitu. Terus kan nggak bisa ngomong padahal dia ngomong. Tapi kata-kata terus mari gitu, ya Pak. Oh gitu ya. Terus nggak, terus kan berdiri terus bener nggak? Hal yang sama ketika saya fake training, bukan fake training, melakukan pendekatan, tipikal nasabahnya suka cerita gitu. Dan jujur aja saya nggak ngerti dunia yang dia ceritain. Supaya kelihatan ngerti, kan cuma gini loh. Oh gitu ya. Oh terus Pak, luar biasa ya. Terus, namanya gitu kan dia semangat terus nyadong. Padahal saya nggak ngerti. Oh itu nggak ditanyain, bener nggak? Coba dia tanya, pasti mati loh kita. Untuk dia caranya salah kan, ngomong terus. Dia cerita, wah ini cara bikin pompanya gini. Saya punya nasabah ahli kayak pompa ya, dia cerita. Jadi ini nanti gini, sampai ono natrium apa ganti juga. Saya cuma sampai, hebat ya Pak ya. Oh bisa gitu, dulu kok bisa gitu ya Pak. Cerita lagi, luar biasa. Wah ya, nggak mungkin bisa Pak. Terus mari gitu ya Pak, terus kayak gini ya Pak. Padahal nggak ngerti Pak. Tapi kan orang ini punya kebutuhan untuk didengar, ngerti ya? Ya udah kita cukup responin, oh gitu. Terus, wah luar biasa ya, oh bisa ya. Terus, kenapa gitu toh? Maaf ya. Nah, Anda jangan jadi lawan bicara yang salah, makanya lawan. Nah, lagi nih, ini misalkan tadi si Linda di rumah tangga. Terus saya tanya sama dia kayak gitu. Kalau tiba-tiba bojoku nggak bisa ngasih lagi, terus lu ya apa? Dia pasti diem teman-teman. Nah, kita beda lagi. Krisis covermu ini 900 juta. Sekarang tanya sama, apa yang bikin suamimu tiba-tiba berkata, mulai bulan ini sampai seterusnya, oh nggak bisa ngasih kamu bulanan. Menurutmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi?
Nah, ada gali-gali gitu, diarahkan. Misalkan nih dia ngomong ini, oh dipecat, dia bilang gitu, loh, saya kan jawab, dipecat, sehat kan bisa kerja lagi, nggak masalah. Ayo coba pikir, kira-kira apa? Si bikin bojomu nggak bisa ngasih duit lagi. Sampai akhirnya ada giring ke bisnis cover gitu, ngerti ya? Nah ujung-ujungnya Anda paham bahwa kalau Anda misalkan punya biaya 25 juta, berarti kan Anda tinggal kali setahun, Anda bagi dengan kurang lebih loh ya, hasilnya paling nggak butuh 5M. Artinya kalau dia punya duit 5 miliar disimpan di bank, bank itu bisa kasih bunga sebulannya sekitar 5 juta per bulan. So di sini aja udah kelihatan kebutuhannya si Linda untuk mengamankan ini. Setidaknya suami harus punya CCP berapa? Ngerti ya? Lah selebihnya kan paling tinggal nego-nego aja. Tapi Anda udah berhasil bikin masalah dan Anda kasih solusi ke dia. Teman-teman, Anda seringkali sudah ketemu sinyal closing, tapi Anda nggak nangkep itu sebagai sinyal closing. Ya, Anda nangkep itu sebagai penolakan. Contoh, seringkali nasabah Anda akan berkata apa? Duit siapa, Wibi? Pasti gitu. Nah, teman-teman, kalau orang ngomong duitnya siapa, ingat ya pesan saya, itu bukan menolak loh, itu closing. Dia sudah setuju dengan produkmu, cuman duitnya yang tidak ada. Teman-teman, soal duit tidak ada, itu jangan ditangkap harafiah langsung. Belum tentu kalimat gak ada duit itu sungguh-sungguh dia tidak ada duit. Bagaimana cara buktikannya? Wes bikin aja proposalnya. Contoh, suaminya ternyata usianya 40 tahun. 40 tahun untuk sisi 5 miliar itu sekitar 6 juta sebulan. Setelah Anda bikin, Anda baru tanya ke dia, nih, lihat, mosok satu hari 200.000 lu gak bisa ngisi. Coba dulu. Kita lihat responnya apa. Karena orang bisa aja berpikir 5 miliar ini pasti preminya mahal. Belum tentu. Coba dulu. Apalagi kalau Anda closing anak-anak muda. Nangkep ya? Nah, kalaupun dia berkata gak ada duit, feeling Anda gimana? Ada duit gak? Nah, Anda tinggal kasih contoh. Wis gini, wis aku tanya sama kamu. Seandainya rumah sebelah, rumah 5M misalnya, dijual tanpa DP, cuma disuruh melanjutkan cicilan itu 6 juta sebulan, lu ambil gak? Nah, kalau saya tanya Anda, rumah sebelahmu seharga 5 miliar dijual tanpa DP, Anda cukup transfer setiap bulan 6 juta, Anda ambil gak? Ambil gak? Kenapa kalau CCP gak lu ambil? Saya sengaja tanya gini, dia pasti akan jawab apa? Beda, rumah kan aset. Nah dari situ akhirnya malah kebentuk. Kalau dia bilang rumah itu aset, CCP juga aset. Lu kok bisa? Ya saya mulai jelasin lagi. Jadi akhirnya bolak-balik terus. Sini ini bolak-balik terus. Ayo, siapa bisa jelasin kenapa rumah ini juga CCP juga aset? Nah, kita akan jelasin. Ini cara saya ya. Kenapa kok CCP saya anggap aset? Karena begitu saya tanda tangan, contohnya ini polisi. Ini saya kasih ada satu, cabut deh. Yang kecil ini. Nah, saya kasih ada visualisasi supaya Anda lebih gampang. Ya. Ini adalah polis senilai CCP 5 miliar. Oke. Saya akan berkata ke istri saya, yang ini loh, aku tadi tanda tangan polis. Ini harta lo, simpenan baik-baik. Nilainya 5 miliar. Mungkin bojoku orang goblok loh, akan berkata, kok bisa harta? Polis kok? Gitu kan? Anda kayak orang drama gitu loh, ngerti ya? Kok bisa? Ya, gini loh. Hidupku ini setiap hari cuma jalan 2 pintu, betul nggak? Pintu pertama, suatu hari aku terdiagnosa. Pintu kedua, aku dipakai Tuhan. Ini 5 miliar, pasti cair. Makanya ini harta. Nah, maksudnya, Anda harus bisa visualkan itu ke dia, bahwa memang benar polis yang berisi krisis cover benefit itu sebuah harta, karena pasti cair. Dan disitulah Anda bisa langsung cerita dengan kompetitor. Tetapi kalau kamu beli krisis cover bukan di kita, belum tentu loh ini harta.
Contoh, saya ngomong yang sama, aku barusan tanda tangan dong, discover 5M. Pasti saya, belum tentu sih. Nah kalau ketabrak keluarga? Enggak. Lagi main bola mati keluarga? Enggak. Karena langsung meninggal tidak cair. Nah ini orang jadi ngerti. Mungkin orang akan berkata lagi gini, oh beda lah Wibi. Kalau saya beli rumah 5 miliar, kan besok-besok berubah, harganya naik. Dan saya bisa jual rumah ini. Betul nggak? Kan untung. Nah, begitu dia ngomong untung, wah ini tambah kesempatan pukul dia balik. Saya akan ngomong, lu mesti ingat loh ya, 5M ini cicilannya sekitar 50 juta loh sebulan. CCP ku 5M ini cicilannya tadi cuma 6 juta loh. Kalau ini saya samakan, berarti kurang lebih 8 kali lipat. Berarti harusnya CCP saya bukan 5M, 40M. Sekarang saya mau tanya, hari ini lu beli rumah 5M, kapan bisa jadi 40M? Sekarang saya tanya sama lu balik nih, lu hari ini milih mana? Dikasih rumah 5 miliar atau dipegangi CCP 40 miliar? Pilih mana? Bodoh-bodoh bisa keluar duit 50 loh ya. Ya pasti milih ya 40M. Ini cuma permainan supaya orang jadi paham bahwa beli CCP itu ternyata sangat-sangat murah, sangat-sangat menguntungkan. Gitu ya. Mungkin pada endingnya ketika kita cerita kayak gini, kalau dia ada duit dia bisa beli ini. Tapi kalau dia memang dasarnya tidak terlalu punya duit, endingnya adalah closing tapi bukan dengan angka 6 juta. Tapi dia paham bahwa ternyata beli CCP itu sangat menguntungkan. So teknik closing seperti ini, lain kali ada titik 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, 7 bulan lagi, gak perlu cerita ke Dowon, wis paham dia CCP itu apa. Selama ada duit pasti beli, ada duit pasti beli, ada duit pasti beli. Nah itu caranya. Nah ya, hal ini hampir sama aja, tinggal ada bedain. Kalau saya ngomong sama laki yang karyawan, yang tekniknya hampir sama. Saya tinggal ngomong sama dia. Kalau tiba-tiba ya terpaksa selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak bisa kerja lagi pokoknya, otomatis kamu terganggu nggak keuanganmu? Kan karyawan dia, pasti jawabannya terganggu. Nah kita kasih solusi kan, habis kasih masalah, mau nggak aku kasih garansi apapun kondisimu, lu pasti dapat penghasilan, mau nggak? Orang kan bingung kan, ini kalimat apa artinya? Ya udah tanya aja dulu nama lengkap, tanggal lahir, ngerti ya? Ya nanti tinggal tarik kan, dia punya income berapa? Misalkan 25 juta per bulan. Lah Anda mau pendekatan berapa tahun? Kalau orang kaya mungkin mau kasih 10 tahun ya boleh, nggak terlalu ya kasih 5 tahun ya boleh. Intinya adalah kalau sampai amit-amit dia jantung atau stroke nggak bisa kerja, perusahaan terpaksa mempensiunkan dia, penghasilan 10 tahun langsung diterima hari ini semua. Penghasilan 5 tahun diterima hari ini semua. Nah, akhirnya kesini lagi, banding-bandingin lagi, murah nggak, menguntungkan, seperti itu aja. Ya, kalau bicara tentang yang wira swasta, pendekatannya beda-beda. Kalau Anda tahu bahwa perusahaan dia ini berusahanya pakai kredit modal bank, nah Anda harus tanya cost standing dia berapa. Apa tujuannya? Ya, Anda tahu bahwa orang kena jantung karena stroke bukan berarti kreditnya lunas kan, betul nggak? Nah, Anda harus bisa guarantee itunya. Ya, nah pertanyaan paling penting buat orang wira swasta adalah kita nggak tahu dia passive income apa enggak. Kalau sampai kita tanya ke dia, kok, lu kalau nggak kerja sama sekali selama bertahun-tahun, mengganggu nggak finansial lu? Kalau dia jawab enggak, wah kan berarti dia passive income loh. Kalau orang sudah passive income, memang Anda nggak perlu nawarin dia CCP lagi. Memang nggak butuh. Dia udah waktunya beli untuk yang level paling atas, yaitu mempersiapkan warisan. Dia harus mempersiapkan bagaimana mendistribusikan warisan itu dengan bijaksana. Nah, ya. Jadi jangan paksain orang untuk beli sesuatu yang dia memang nggak butuhin. Tetapi Anda harus paksa ke orang yang memang dia butuhin. Ya, sometimes dia nggak ngerti kalau dia butuh. Makanya Anda harus melakukan masalah ini loh. Anda harus pinter. Dengan background dia, ciptakan masalah-masalah. Anda kasih if terus ke dia. Nah, masalah ini kalau Anda lihat di CCP kan nggak merugikan dia sama sekali, karena masalah itu ujung-ujungnya jadi sebuah
jadi sebuah harta. Aset. Paham ya? Coba sekarang saya tanya yang sudah menikah, coba angkat tangan yang sudah menikah, cewek-cewek yang sudah menikah. Ya, nah, ini tuh gak apa-apa wes saya angkat tangan loh. Ya, coba lagi angkat tangan, yang cewek aja yang cewek. Ya, jujur ya, jujur gak apa-apa angkat tangan. Saya mau tanya, jujur ya, kalau memang terpaksa harus jadi janda, janda kaya apa janda melarat kira mana sih? Ya sudah. Jadi Anda hari ini yang cewek, sebenarnya Anda punya power loh. Ketika Anda face to face ngomong-ngomong sama cewek, sama-sama udah married, heart to heartnya lebih gampang, bener nggak? Lo bener nggak? Kita ngomong-ngomong sendiri ya, ending paling terakhir. Sorry loh, kalau memang Tuhan izinkan, memang harus jadi janda. Jujur aja, enak jadi janda melarat atau janda kaya? Pasti janda kaya. So kalau Anda kepengen jadi janda kaya, harusnya suamimu ya Allah, ya beliau polisi ya, benar nggak? So teman-teman, Anda prospek ibu rumah tangga itu sebenarnya jauh lebih gampang. Karena ketika Pak Ali beli polis, yang menguntungkan itu siapa yang nantinya? Istri. Jadi jangan pernah Anda curhat ke leader, hampir closing Pak Ali, gak sido. Kenapa? Istri ini cumi-cumi, ini udah kacau. Nggak mungkin istri itu cumi-cumi, berarti udah salah presentasi. Istri yang sehat, yang normal, mana ada suaminya comel gede-gede, mana ada, bener? Loh, kalau istri yang normal pasti kepengen safe dong, bener nggak? Hari ini suami hidupku kayak gini, suamiku gak ada di bagi Tuhan, hidupku pun juga minimal harus tetap seperti ini, bener nggak? Apalagi ada inflasi loh, belum anak-anak tambah gede loh. So peluang ada closing itu sangat gampang. Dengan syarat ketemu orang punya duit. Ya. Nah, Anda kalau mau prospek cowok ya, pastikan cowok ini sayang keluarga. Kalau cowok ini nggak cinta keluarga, teman-teman, ngapain buang premi buat beli CCTV? Pikiran kok. Ngapain beli premi? Buang-buang premi untuk beli Lincoln? Buat apa? Benar? Jadi kalau Anda men-screening calon klien, Anda harus mainkan emosinya gitu. Anda prospek cowok, Anda harus lebih banyak ketika ice breaking, ketika nggak ngomongin prudential, yang dibicarain adalah tentang anaknya terus gitu loh. Ngerti ya? Anda cerita tentang anaknya, masa depannya lah, mau sekolah di mana lah. Anda bisa tanya, dari situ Anda lihat, wah, Koko ini sayang keluarga. Kalau sudah sayang keluarga teman-teman, Anda udah sini di depan, closing lebih gampang. Tapi kalau dia nggak sayang keluarga, terus kamu ngomong sampai mulutmu ceblok di lantai, nggak akan closing. Lo buat apa gitu? Dia kan berisik dia, mate-mate urusan kuburi anakku, tapi soro nggak soro juga urusanku. Ya apa mau closing kayak gitu berisiknya? Nggak bisa orang gitu di closing. Ya jadi jangan sia-siakan waktumu. Jelas ketemu orang nggak sayang keluarga, nggak usah diterusin. Gitu loh. Mungkin yang bisa diganggu si siapa? Istrinya. Karena saya jamin nggak ada lah istri di dunia ini yang kegayaan ya, bojoku kalau nggak masalah, nggak mungkin lah, pasti juga worry. Ya, langsung mati, nggak sempat mati ya apa? Nah saya bertanya, kalau nggak mati ya? Tak kasih tahu ya, beberapa case, semoga Anda bisa narik benang merahnya. Prospek itu gampang banget. Contoh lagi ya, kalau Anda mau prospek orang sudah menikah, jangan biasakan tidak ketemu dalam satu kursi. Nah, ya, biasakan suami istri duduk berdua, karena kan bisa memainkan adu domba gitu. Nanti ya, ketika Anda mau posisi suami, Anda ngomong sama si istri gitu loh. Sorry loh ya, aku ngomong kayak gini demi lu loh, bukan demi aku. Kok nggak beli aku nggak masalah, aku bisa cari nasabah lain kok. Tapi bukan aku sih maksa kok hari ini, mungkin kamu nggak ambil loh. Nanti ya, so Anda disampaikan emosi kayak gini. Misalnya udah closing nih, Anda sekarang tanya. Jadi Cici diikut mobil kok, mau ngambil plan sing mana, misalkan PPH ya, terus dia kayak irit-irit gitu, dapetin bronze, kita bisa duduk bang, masuk dikasih Indonesia only, ada kok ini, apa lo nggak ada sakit-sakit serius kan minimal tapi ini bener nggak? Oh minimal silver bill, bener ya? Jadi gampang adu dombanya gitu, ya. Anda tahu orang ini kaya, beli CCTV coba lalu atau 1M, dapat menurut lu? Sorry ya sih, pokoknya ada apa-apa Cici pegang 1 yang cukup kan?
Nah, dia bisa jawab sendiri kan? Cukup loh kok nggak boleh. Kemudian adu dombanya gampang kalau suami istri. Loh beneran. Ini yang paling gampang diadu domba ya suami istri. Kemudian kalau sampai ada udah adu domba, kemudian si suami berkata, ya memang budgetnya sisa segini, Anda berarti closing maksimal ya. Kemudian, tapi kalau begitu ada ya coba lah bikin 2 juta, ya 2 juta, langsung terjadi. Anda harus nyesel loh, ini pasti minim banget buat dia. Anda sudah salah buka angka. Kemudian, jadi harus benar-benar push teman-teman. Ini bukan masalah kitanya yang serakah loh, bukan. Anda harus berpikir positif. Orang beli polis nggak bisa anytime loh. Betul? Kalau udah terlanjur terdiagnosa bisa beli lagi nggak? Nggak bisa. Paham ya? Jadi ada kesempatan ambil, bantu orang ini mendapatkan yang terbaik. Ya. Nah, yang terakhir sebelum Anda mau Q&A ya, teman-teman saat ini kan Anda pasti ketemu banyak calon nasabah yang papa mamanya di bawah 70, otomatis anak-anaknya udah bekerja. Ya, ini udah pernah saya pakai dan closing. Kalau Anda ketemu teman atau kuku-kuku cici-cici yang papa mamanya di bawah 70 tapi masih sehat, Anda tinggal tanya gini, C, kok papa mama masih sehat nggak? Tanya dulu loh. Kalau Anda nggak tanya gini dulu, tiwas ngomong doang ternyata sudah kanker kan diopo ngomong. Ya, kita tanya, oh sehat, gitu ya. Oh bagus lah puji Tuhan. C, boleh tanya nggak? Seandainya papa mama ada sakit, yang keluar duit siapa? Ini udah langsung masuk ke sini, bikin masalah. Yang keluar duit siapa? Kalau dia ngomong papa mama bisa berdewek, minta dikenalin ada prospek papa mama. Dia rata-rata pasti jawabannya apa? Ya kita lah, aku lah, kita lah. Ya, dia biar berapa bersaudara ya. Kalau dia 4 suami KB dia jawab ya kita lah anak-anaknya, gitu ya. Nah kita terus tanya, ya bikin masalah. C, kok menurutmu kalau sampai papa mama mengalami sakit serius bisa ngabisin duit berapa? Ya, teknik saya selalu melakukan. Kalau saya lupa, ini yang mungkin Anda sering lakukan malah kayak gini. Nah, papa mama kan sudah tua. Ya. Kalau ada apa-apa kan pasti kamu yang bayar. Oh ya, ini kan gaya kalian ya. Kayak saya kayak gitu. Kemudian, turunnya, papa mama masih sehat nggak? Masih. Papa mama kalau ada sakit serius, yang bayar siapa? Anda nangkep ya? Ini dua beda tipis, tapi Anda selalu salah. Anda selalu ngoceh diri di sini. Oh ya, oke, balik lagi caranya asking ya. Nah, menurut kamu, kira-kira kalau ada sakit serius, ngabisin duit berapa ya? Yang di sini, tahu nggak Mbak? Sekarang sakit mahal loh. Ya kalau ada sakit serius, palingnya bisa miliaran. Nah ini tekniknya nggak? Menurut kamu kalau ada sakit serius, papa mama habisin duit berapa? Jangan dia. Kita lihat kan kemampuan dia berapa. Kalau orang kaya mungkin akan ngomong miliaran gitu. Saya sebut misalkan 2M masuk nggak kalau sakitnya serius dan panjang? Orang kaya akan bilang mungkin nyampe. Yang di sini paling nggak zaman sekarang kalau sakit serius udah bisa 2M loh. Kan nggak sama kan? Tapi kan maksudnya sama gitu. Anda lebih sering pakai yang mana saya tanya? Pasti di situ kan? Ya, ini salah caramu. Nah, tak kasih contoh sudah kelihatan. Paham ya? Oke, dia ngomong. Ya 2M, ya masuklah 2M. Kamu ada nggak hari ini 2M? Coba, kamu ada nggak hari ini 2M? Siap nggak kehilangan 2M? Jelas? Bikin masalah kan? Solusinya nyusul. Mau nggak hari ini juga? Kalaupun papa mama ada musibah miliaran, kalian nggak perlu keluar uang sama sekali. Mau nggak? Gampang. Kocok dari sini. Ini bayangkan zaman sekarang kalau sakit mahal loh, paling kan bisa habis 2 miliar. Tapi hari ini saya datang kasih berita gembira. Kita punya rekening yang luar biasa namanya BGB. Kita punya PPA plus yang akan cover aja orang. Ya, kan nggak sama, betul ya? Anda di sini dia bisa mikir loh. Kucing itu nyolong pindang. Dia kelihatan kucing, pikir. Karena ini kan tanya terus. Orang tanya masih konsen loh, nggak berarti nggak konsen. Begitu nggak konsen, dia nggak lihat mata saya, kaget, kenapa? Tahu lagi, pasti konsen. Paham ya? Saya ulang lagi. Siap nggak kehilangan 2M? Statement ada 2M. Mau nggak kita kasih solusi? Hari ini juga, kalaupun papa mama ada musibah,
habis berapa miliar pun kita yang kasih cover. Mau nggak? Mau nggak? Jawabannya apa? Mana ada? Mau nggak? Nggak mau. Nggak ada. Paham ya? Anda asking itu selalu tahu jawabannya. Mau nggak? Mau pasti. Cuma dia tanya, pasti mahal. Nggak mahal, murah. Nama lengkap, bikin. Anggap ketemu misalkan nih 10 juta. Betul kan? Kan orang tua. Teman-teman murah. Saya bikin mama saya aja. Umur berapa berarti ya? 59. Gold A itu cuma, kalau nggak salah ya, 5,7. Nggak pakai setter loh ya, 5,7. Murah banget. Lo Anda hitung aja 6 juta. Ini main logika kalau Anda mau trial plus ke orang tua ya. 6 juta saya anggap ya. 10 tahun berarti spend berapa? 720 juta. Ini 69 loh. Pertanyaan saya simpel, menurutmu, nah ini lagi selalu asking. Teknisnya udah terbiasa tuh asking. Menurutmu dari 69 sampai 79, anggap 80, begitu jelek ada resiko sakit, kira-kira ngabisin duit 700 juta atau lebih? Saya cuma nantang gitu. Kalau lu yakin nggak mungkin 700 juta, nggak usah melok, lo itu aja. Tapi kalau kamu yakin, oh pasti miliaran, harus melok, pasti untung. Teman-teman 10 tahun pertama kan ada energi, collapse guarantee. Anda nggak usah pakai saver, yang penting bayar terus loh, jangan terlambat. Nah, pasnya. So teknik closing gampang. Nah begitu 10 juta muncul, dia juga akan sabaran. Sopo pagi 10 juta. Loh, kamu kan 4 bersaudara. 2,5. Lo harus beres. Betul? Loh daripada kamu sekarang nggak mau lo ya. Nah sekarang saya tanya lagi. Tanya sama dulur-dulurmu, kalau mama ada resiko, siap keluarin berapa ratus juta? Pilih mana? Kamu keluar langsung ratusan juta, atau hari ini enteng-entengan 2,5. Dan saya bisa jamin loh, premimu ini pasti balik. Pasti balik. Mau nggak saya garansi pasti balik? Ya? Saya bukan janjikan nilai tunai loh, tapi saya closing yang kedua. Saya jualan dia Lincoln. Nah, maksud saya, Lincoln senilai ekspektasi saya dia bisa ikut sampai berapa lama. Kalau memang dia misalkan 6 juta, saya ekspektasi misalkan sampai 85. Berarti duitnya kan paling nggak 1 M loh. Kalau saya hari ini buka ideal income 1 M, bener nggak saya berani ngomong bahwa premimu untuk mama buka hospital tak jamin 100% balik. Nah kan? Jadi Anda closing berapa malah? 2 polis. Yang Lincoln bertujuan untuk cover preminya ini, tahu ya? Jadi Anda bisa bungkus Lincoln dengan cara yang berbeda, tergantung konteksnya apa. Ngerti ya? Nah, ini aja caranya. Jadi selalu kasih questioning. Lu hari ini nggak mau ambil ini, ya sudah. Siap-siap ya. Kalau ada apa-apa keluar ratusan juta. Terus tanya om, tak jamin. Kalau ini bukan anak durhaka, pasti benar. Lo pasti benar. Benar nggak sih? Nggak mungkin nggak beli teman-teman. Dan sekali lagi loh, saya pernah jumpa mama saya bilang, Gulta itu cuma 5,7. Cuma 5,7. Saya lupa itu sudah substandard nggak ya? Kaya itu substandard loh malah. Karena mama saya mantan cancer. Diterima Indonesia. Tapi Anda jangan coba-coba, nggak bakal diterima. Ya, ini keberuntungan saya, ex cancer tapi diterima. Cuman salah satu tips saya yang bisa Anda closing mantan cancer, gimana caranya bisa closing? Pastikan nasabah udah berhenti dengan pengobatan apapun, itu mungkin bisa. Tapi kalau dia masih treatment, masih minum sesuatu, itu nggak akan diterima. Kalau udah putus beneran nggak pernah minum apapun, sudah selesai, nah itu mungkin bisa diterima. Ya, jadi murah banget PPh kita, Gold A 69 cuma 6 juta 5,7. Coinnya kalau nggak salah 3, something. Coinnya murah banget. Anda bandingin sama kompetitor yang depannya A, ya umur semama saya, preminya adalah 6,5 juta duit aku setiap bulan. Berarti coinnya berapa? Ya 6,5 ini coin berarti. Dan saya bayar 5,7an, coinnya 3, ya coinnya kan 3, sebenarnya. Kan kelebihan premi untuk alokasi nilai tunai juga sebenarnya.
Seperti itu. Jelas ya Bang saya cerita? Sudah kebayang bakalan sopo ini papa mama yang sih. Di luar sana ada banyak orang loh, papa mama umur di bawah 70, hari ini anak-anaknya yang ngopeni. Tapi anak-anaknya nggak sadar kalau hari ini papa mamanya ada resiko, si keluar duit ujung-ujungnya siapa? Anda mungkin bisa kasih job ringan kayak gini. Gini loh Ci, misalnya kelihatan agak berat ya, gini loh. Lain memang Cici ada pikiran papa mama sakit di mata Yuris dosoknya loh. Ini guyonan, tapi dia supaya ketampar gitu. Aku yakin Cici nggak kayak gitu, betul nggak Cici? Papa mama ada apa Cici ya Pak? Daripada langsung jebret keluar banyak, kan mendingan nyicil dari sekarang. Dan aku bisa jamin kok, premium pasti balik lagi. Caranya kayak apa premi balik? Beli income. Apa yang saya ceritakan ke Anda ini karena itulah yang saya lakukan juga ke mama saya. Nanti ya, saya keluar buahnya buat mama saya dari berapa tahun yang lalu, tapi sudah saya estimasi gitu. Saya juga beli dia jiwa. Tapi jiwa ini bukan untuk mikir untuk warisan, enggak. Yang saya mikir cuma kira-kira premi bisa habis berapa ya? Nah itu saya balik lagi. Ya, oke, tips terakhir saya mau ceritakan terakhir. Mulai sekarang mindsetnya dirubah ya. Jualan polis itu bukan ngiming-ngimingin nilai tunai. Ya, nilai tunai bukanlah hasil investasi. Nilai tunai bukanlah investasi. Ya, nilai tunai bukan aset. Nilai tunai itu bukan harta. Investasimu di dalam polis adalah uang pertahanan CCP, uang pertahanan hitam, dan PPH Plus. Itulah asetmu. Nilai tunai itu hanyalah sebuah uang yang dicadangkan supaya suatu hari kalau misalkan ada masalah keuangan dan kamu kepingin cuti, nilai UP-mu tadi itu terjamin tetap bisa cair karena polismu bertahan tidak terjadi. Paham ya? So kalau Anda mau divisualisasikan gampang, mau dipondok di bank gampang. Nih lihat ya, ini lihat gambar ini tadi. Ini kan harta ya? Satu rumah, satu CCP. Yang rumah setiap bulan keluar duit kan 50 betul ya? Tapi duitnya langsung hangus. Yang di sini tadi keluar berapa? 6 betul? Tapi hangus karena sebagian dicadangkan jadi nilai, di mana nilai tunai ini diperuntukkan untuk memastikan ini harus tetap keluar.